Terima kasih Bu Rohmi. Prinsip terpenting dari seorang pemimpin itu adalah adil namanya, harus adil. Pemimpin yang gak adil itu tidak layak disebut pemimpin. Saya jadi dubes di Turki itu dubes Indonesia, bukan dubes NTB. Jadi saya harus memberikan perlakuan yang sama ke semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Bahwa turis tidak datang ke Indonesia, ke NTB, ya problemnya NTB kok tidak bisa mengetrek. Saya sudah bawa influencer. Saya 3 kali membawa influencer ke NTB, 1 rupiah pun saya tidak dibantu oleh pemerintah NTB. Padahal oleh provinsi-provinsi lain saya diberikan bantuan yang begitu banyak. Hanya NTB, kampung halaman saya sendiri, 1 rupiah pun tidak bantu saya untuk mempromosikan NTB gitu. Jadi bukan salah saya Bu Rohmi, saya memang dubes Indonesia bukan dubes NTB. Insya Allah nanti kalau saya jadi gubernur, saya juga akan adil sama seluruh rakyat NTB. Saya akan beri perlakuan yang sama kepada seluruh rakyat. Makasih. Masih ada 20 detik. Cukup? Cukup, baik, terima kasih. 03, mohon maaf. Langsung saja ya, untuk 01 silahkan menanggapi Bu jawabannya. Silahkan, waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya rasa tidak pas ya kata adil itu. Karena begini, bukan masalah ininya ya, tapi jumlahnya yang terlalu kecil dan approach yang tidak ada, komunikasi yang kurang, sehingga memang kita melihat kan tugas dubes itu salah satu, setahu saya kalau yang namanya dubes itu juga karena bagaimana caranya untuk berusaha mendatangkan wisatawan ke daerah ya, ke daerah apalagi itu adalah daerah asalnya gitu. Nah, sehingga saya men-stretching itu saja, mungkin di tempat lain mungkin ini, tapi paling tidak approach dan lain-lainnya itu harusnya lebih baik sehingga jumlahnya jangan sampai 1 bus dong dalam 1 tahun. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Paslon 01. Cukup Ibu? Cukup Pak? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon. Baiklah, dan pemirsa. Ya. Rina, malam hari ini akan semakin panas. Namun kami mengingatkan kembali kepada pendukung paslon. Setelah ini kami akan kembali di segmen kelima. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Bumi penuh pesona, sejak fajar hingga senja. Pilih pemimpin NTB yang berintegritas. Pilkada NTB, pilkada untuk kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih, kami mohon duduk kembali, kita lanjutkan debat malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya, saya yakin rakyat NTB luar biasa ya. Baik, sekali lagi kami nanti akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan dukungan dan juga semangat kepada paslon Anda masing-masing. Namun kita akan melanjutkan terlebih dahulu untuk segmen kelima kali ini. Sebelum kami melanjutkan, kami akan mengajak Anda untuk kembali mengingatkan atas kerjasama yang sudah kita ingatkan sejak awal. Jika nanti selama di segmen kelima ini masih akan terjadi keributan atau tidak tertib selama debat ini berlangsung, dengan berat hati kami akan meminta panitia untuk membawa para pendukung yang tidak tertib menuju ke pintu keluar. Sepakat?
Saya yakin teman-teman yang ada di sini luar biasa. Teman-teman yang cinta damai, teman-teman yang tertib, betul? Kita lanjutkan ya. Baik. Ke segmen berikutnya. Malam hari ini masih dari tema kita dengan pengembangan potensi daerah untuk kemajuan Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk memberikan pertanyaan adalah paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Paslon 3 bertanya ke paslon 2. Iya, ini paslon 3 lagi Bapak, ini segmen selanjutnya. Kita masih terus berlanjut ya. Kita masih terus berlanjut Bapak, silakan ya. Kita masih di sesi tanya jawab. Iya, waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Makasih Bang Zul, mungkin pertanyaan saya terkait dengan Bank NTB dan komitmen dari pemerintah pada masa Bang Zul untuk mendukung UMKM. Tadi saya jelaskan bahwa 85% kredit yang disalurkan oleh Bank NTB itu adalah untuk sektor konsumsi, 15% untuk sektor produksi, dan hanya 6% yang masuk ke sektor untuk ke UMKM. Jadi apakah komitmen terhadap UMKM itu tercermin di dalam rasio pinjaman yang diberikan ke UMKM? Silakan Bang Zul. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan 90 detik. Waktunya dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, ini pertanyaan yang jadi concern kita semua, Mas Iqbal ya. Walaupun pemerintah provinsi ini pemegang saham terbesar dari Bank NTB, mendikte sepenuhnya Bank NTB itu tidak mudah. Karena apalagi sekarang itu ada namanya otoritas jasa keuangan yang very prudent, nggak mudah. Tapi tidak pernah berhenti dalam pertemuan, ini ada Bupati juga Bu Dinda, itu jadi concern kita semua. Tapi kan non-performing loan atau kredit macet itu yang paling jadi momok buat Bank NTB ini atau bank secara keseluruhan, karena kinerja mereka dinilai dari NPL ini. Jadi takut betul mereka, dan biasanya UKM ini NPL-nya paling tinggi. Nah, kalau tidak ada intervensi dan kemauan keras dari pemerintah, memang mereka akan pilih cara yang paling aman. Dan kita harus mengakui memang belum ada risiko yang terlampau berani yang dilakukan perbankan, bukan hanya Bank NTB, hampir seluruh bank kita. Tapi dengan hadirnya BPR yang sudah jadi holding sekarang, mudah-mudahan kekhawatiran dan concern Mi Iqbal ini bisa kita siasati bersama. Benar nggak Bu Dinda? Anda masih punya sisa waktu 20 detik, cukup? Baik, terima kasih. Paslon 03 kami persilakan Anda untuk menanggapi jawaban tersebut dan waktu akan dihitung 60 detik ketika Anda berbicara. Silakan. Saya rasa masalahnya Bang Zul bukan NPL, karena NPL UMKM itu hanya 3,7%. Sedangkan standar OJK itu masih dianggap aman kalau di bawah 5. Artinya itu jauh di bawah standar OJK. Saya lihat masalahnya memang komitmen, keberpihakan terhadap UMKM yang kurang. Ini masalah terbesarnya. Kalau Iqbal Dinda jelas di dalam visi misi sudah menyebutkan, kami akan menaikkan rasio pinjaman buat UMKM jelas. Dan yang kedua, kami akan taruh yang namanya cash collateral. Cash collateral dari pemerintah ditaruh di bank untuk pengganti jaminan. Karena sekarang banyak teman-teman UMKM yang butuh pinjaman dalam jumlah kecil. Apa yang terjadi? Mereka pinjam ke pinjol. Tahu di pinjolnya NTB itu, tingkat kegagal bayar pinjol di NTB itu hampir 5% gitu. Tertinggi di Indonesia. Jadi cash collateral ini memberikan jaminan kepada mengganti penjamin sehingga UMKM tidak perlu memberikan habis, jaminan. Terima kasih 03. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Bapak Ibu, waktu Anda bertanya 60 detik, betul, ke nomor urut 3. Nomor urut 3, waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3.
bagaimana komitmen Bapak di dalam pembangunan berkelanjutan. Karena saya lihat ada beberapa statement Bapak yang mengkritisi provinsi yang mengeksekusi program NTB bersih atau zero waste ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana komitmen Bapak ke depan kalau membangun NTB terhadap program lingkungan kita. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu. Pembangunan berkelanjutan. Dilanjutkan atau cukup? Cukup, Terima kasih. Ibu? Baik. Silakan paslon 03, Anda memiliki waktu 60 detik untuk menjawab. Silakan. 90 detik. Baik, kami ulangi. Anda memiliki 90 waktu detik. 90 detik. Akan dihitung dari Anda menjawab. Silakan. Kenapa saya mengkritisi program Zero Waste itu, Bu Rahmi? Karena fakta menunjukkan bahwa kalau penanganan sampah ini kan ada dua, 70% penanganan, 30% itu pengurangan gitu. Dari 70% target itu, dulu Ibu hanya mencapai 40%, sementara yang 30% Ibu hanya mencapai 10%. Jadi jauh panggang dari api, itu problemnya. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa zero waste yang Ibu lakukan sekarang ini penanganannya masih parsial gitu. Padahal kita harus dari hulu sampai ke hilir. Banyak berbenturan dengan kewenangan yang ada di kabupaten kota, dan salah satu problemnya adalah koordinasi dengan kabupaten kota masih lemah. Itulah sebabnya kami di Iqbal Dinda memasukkan bahwa penguatan koordinasi dengan kabupaten kota itu sangat esensial, dan itu yang akan kami lakukan. Karena itu nanti kami akan buat kantor penghubung di setiap kabupaten kota untuk mengkoordinasikan program-program yang ada cross-cutting isunya antara provinsi dengan kabupaten kota. Makasih, Bu. Masih ada waktu? Cukup? Atau ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Dan bagi pasangan Iqbal Dinda, kami tidak mengenal program yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya, tetapi bagi kami bila itu untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat NTB dan dirasakan perlu, maka kami berkomitmen melanjutkan semua hal baik bagi NTB yang kita cintai bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu Anda habis. Hadirin tetap tenang. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan 01 untuk menanggapi. Ibu, waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Memang susah kalau kita menilai sesuatu hanya dari kelihatannya. Sebenarnya kita harus menilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kita berbicara pengurangan sampah NTB, bayangkan dari 2018 sampai 2023 itu dari 20% sampai di atas 50%. Itu pengurangan sampahnya ya, pengelolaannya ya. Dan pengelolaannya sampai 65%. Untuk pengurangannya itu sampai 45%. Pengelolaannya sampai 45%. Untuk pengurangannya itu di atas 10%. Yang awalnya cuma 1,5%. Dan kalau kita melihat angka IKLH NTB pada saat kita mengeksekusi program tersebut, itu IKLH NTB itu naik dengan tajam, bahkan di atas daripada target nasional untuk NTB, karena kita fokus kepada permasalahan lingkungan. Begitu juga kalau kita lihat bank sampah kita, dan harus diketahui Waktu bahwa Anda habis, Ibu, mohon izin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, waktu Anda habis. Terima kasih banyak Paslon 01. Baik, debat kami lanjutkan. Kami persilakan Paslon 02 untuk bertanya kepada Paslon 01. Anda memiliki waktu 60 detik untuk bertanya. Silakan. Dari 2 ke 1, betul? Mohon tenang, kita masih melanjutkan debat. 60 detik dihitung dari Anda berbicara. Silakan. Tadinya saya mau mempersilakan Abah Uhel untuk bertanya, tapi kata Abah Uhel takut nanti suruh dukung nomor 1 katanya. Ya, kalau lihat penjelasan dari Jilbab Ijo ini emang luar biasa. Tapi, nah ini yang menarik nih tentang kesehatan mungkin. Bagaimana kira-kira NTB ini Bu Hajah mempersiapkan tenaga medis supaya kita misalnya punya lebih banyak dokter. Apalagi ada keinginan Bu Hajah ini bikin fakultas kedokteran segala macam. Gimana Bu Hajah melihat
ke depan. Saya tanyanya gampang-gampang aja kalau ke nomor 1. Anda masih memiliki waktu cukup. Terima kasih. Harap tenang. Ya, 01 silakan menjawab, waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Pertanyaan tadi memperbanyak dokter. Ya pasti disekolahkan lah. Ya, jadi mendorong untuk anak-anak NTB sekolah kedokteran, untuk bagaimana juga kita memperbanyak fakultas kedokteran sehingga sumber daya manusia yang ada di NTB khususnya untuk kedokteran itu meningkat dengan pesat. Bahkan kita ingin ke depan satu desa itu satu dokter, karena terus terang kalau dari standar WHO kita masih jauh dari standar. Untuk itu memang masalah sumber daya manusia ini menjadi stressing bagi kita ke depan, sehingga beasiswa-beasiswa yang kita berikan atau kita dorong kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita di NTB, yang mana yang paling kita butuhkan itu betul-betul kita dorong untuk kita penuhi. Termasuk juga psikolog kita, Bang Zul, karena psikolog ini menjadi sangat penting di era sekarang ini, banyak orang stres. Ya, dan kita ingin ke depan satu puskesmas itu satu psikolog. Jumlah psikolog kita sekarang itu ada 56 dan kita ingin dorong sampai 100 orang ke depannya. Dan dokter kita ingin satu desa itu kita dorong satu dokter. Itu dengan menyekolahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sudah cukup? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 02, monggo silahkan Bapak untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Hadirin yang kami muliakan, kita telah dengarkan tadi jawaban yang menurut saya luar biasa sih ya, luar biasa. Tapi jangan hanya disebutkan bahwa yang dibutuhkan itu hanya dokter. Tenaga-tenaga kesehatan lainnya pun kita butuhkan. Di samping itu, kepedulian kita kepada tenaga kesehatan juga harus kita tingkatkan. Mengenai honornya, gajinya, itu juga menjadi pemikiran. Dan satu hal, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, sesungguhnya karena memang beliau berpasangan dulu, sangat juga menyetujui beasiswa yang ke luar negeri, bahkan ke depan nanti kita akan buka peluang ya. Kita sekolahkan anak-anak NTB itu untuk kedokteran ya, bahkan sampai mungkin spesialis ya. Wah, keren. Kalau kemarin hanya 4.000, ke depannya insya Allah 10.000. Tapi saya yakin pasangan nomor urut 1 mendukung itu ya. Terima kasih. Ya, waktu habis. Terima kasih 02, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendukung. Tepuk tangan boleh untuk Anda semua. Yes. Baik hadirin, baru saja kita ikuti sesi tanya jawab dari masing-masing paslon dan kami akan kembali dalam segmen berikutnya. Pada segmen berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing paslon. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.